Oke, hello semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Di video kali ini, gue akan membawakan sebuah film lawas drama romantis dari negeri Pamansam. Sebuah film yang menceritakan tentang seorang lelaki miskin yang jatuh cinta pada wanita kaya. Namun dikarenakan hubungan itu tak disetujui ortu dari si gadis yang menganggap lelaki miskin itu sampah. So, seperti apakah kelanjutan filmnya? Inilah sebuah film yang berjudul The Notebook 2024. Di awal film terlihat cahaya sore hari yang sangat indah menerangi danau dan sebuah rumah di pinggiran danau tersebut. Terlihat seorang nenek turun di rumah yang sama bernama Ellie dan menjalani aktivitas di hari itu. Ternyata rumah tersebut adalah panti jompo. Untuk mendatangi si nenek yang masih termenung melihat keindahan danau, ada seorang kakek-kakek, kita panggil aja Jo. Ia pun datang untuk menceritakan kisah cinta sepasang remaja pada si nenek. Pada zaman dahulu, 6 Juni 1940 di kota kecil Squamish pada malam hari saat karnival, seorang pria miskin bernama Jack Smith jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Ellie Hamilton, gadis kaya raya. Ellie dan keluarganya sedang liburan musim panas di Squamish. Meskipun Ellie sedang kencan bersama gebetannya, tapi Jack tiba-tiba mengajaknya berdansa. Ia jelas nggak mau lah dia ya teman-teman. Lalu Ellie akan naik kincir angin dan Jack yang benar-benar jatuh cinta tidak pantang menyerah. Dia langsung naik di antara Ellie dan gebetannya. Petugas kincir pun sampai mematikan mesin karena beban berlebihan. Jack pun bergelantungan dan mengancam akan menjatuhkan diri jika Ellie tidak mau menerima tawaran kencannya itu. Jack pun kembali menemui Ellie di keesokan harinya guna menagih janji kencannya. Jika dia sudah tergila-gila dengan Ellie dari awal melihatnya, Jack akan melakukan apapun yang Ellie inginkan. Tapi meskipun begitu, Ellie tetap tidak mau berkencan. Teman Jack bernama Finn bersama pacarnya Sarah, teman dari Ellie, membantu mempertemukan mereka di bioskop, mengajak Ellie pulang berjalan kaki dan tidak ikut naik mobil. Ellie pun menceritakan apa saja yang dilakukannya sehari-hari dan selama ini orang tua Ellie lah yang mengatur jalan hidupnya, termasuk akan berkuliah di kampus favorit MIT University. Karena merasa hidup Ellie kurang bebas, Jack pun mengajari Ellie melakukan sesuatu hal yang akan merubah hidup Ellie, yaitu tidur di jalanan sambil melihat lampu lalu lintas yang berganti warna. Meski awalnya Ellie nggak mau karena itu berbahaya, tapi karena jalanan sepi, Ellie pun mau mencobanya. Ellie bilang jika dia sangat suka melukis. Lalu tiba-tiba dance with me? Oh, that was fun. Jack pun mengajak Ellie berdansa, tapi di tengah jalan Ellie benar-benar menikmati malam itu. Dia merasakan kebebasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Setelah malam itu, mereka saling jatuh cinta dan selalu menghabiskan waktu bersama. Lalu di suatu malam, Ellie silaturahmi ke rumah Jack. Ayahnya Jack bernama Frank pun menyambutnya dengan hangat. Ellie datang untuk membawakan lukisan buatannya. Frank pun dengan senang hati mengajak Ellie makan malam dan Ellie benar-benar bisa tertawa lepas. Si pria desa yang hidup pas-pasan dan si wanita kota yang serba ada semakin hari semakin saling mencintai. Bahkan Ellie sudah sangat dekat dengan keluarga dan teman-teman Jack. Mereka juga sering double date dengan Finn dan Sarah, tapi meskipun begitu, mereka selalu bertengkar dan berbeda pendapat. Namun satu hal yang pasti, mereka sama-sama gila cinta. Ayah Ellie yaitu John mengetahui hubungan mereka dan ingin Jack diundang ke pesta hari Minggu nanti. Bekerja di tempat penjualan kayu dengan pin dan bayarannya 40 sen per jam, tapi Jack tetap menikmati hidupnya. Mendengar hal itu, kecutlah muka orang tuanya Ellie. Ibu Ellie bernama Anne bilang jika musim panas akan berakhir dan Ellie akan segera kuliah di MIT yang berlokasi di New York, seakan-akan Anne ingin menghalangi hubungan anaknya.
But Allie's going to Sarah And Long. a table. Malam harinya, Jack mengajak Ellie ke rumah kosong di pinggir danau. Jack bilang jika suatu hari dia akan membeli rumah itu dan akan merenovasinya. Ellie pun meminta jika rumah itu nantinya berwarna putih dengan jendela biru yang menghadap ke arah danau, serta halamannya sangat luas. Jack pun berjanji akan mengabulkan permintaan Ellie itu. Lalu mereka yang terbawa suasana romantis pun akan enak-enak. Tapi karena Ellie belum siap, mereka membatalkan rencana enak-enak di malam itu. Lalu tiba-tiba Pin datang memberitahu bahwa orang tua Ellie telah mengerahkan semua polisi untuk mencari keberadaan mereka. John murka dan memarahi Ellie karena dia belum pulang sampai jam 2 malam. Anne meminta Ellie berhenti menemui Jack dan bilang bahwa Jack adalah sampah yang tidak pantas bagi Ellie. Dan karena perdebatan semakin panas di antara Ellie dan Anne, dan Jack yang mendengar percakapan mereka merasa tersinggung dan memutuskan pergi dari sana. Final, you're not gonna tell. You want not to see him anymore, and that's I'm fine. with that boy till 2 o'clock in the morning. Trash, not for you. Ellie pun meminta maaf atas apa yang terjadi. Jack bilang jika kelanjutan hubungan mereka akan diputuskan saat musim panas telah selesai, karena Ellie akan kembali ke kota dan mendapat masa depan yang cerah, sedangkan Jack akan tetap di sana dan tidak akan pernah bisa memiliki barang-barang mewah. Kembali ke Joe dan Nenek. Nenek bilang jika Ellie pasti sangat terpukul dan harusnya Jack tetap bersama Ellie tanpa mempedulikan orang tuanya. Cerita pun dilanjutkan, keluarga Ellie akan pulang hari itu seminggu lebih cepat dari rencana semula. Meskipun Ellie tidak mau, Anne tetap memaksanya. Ellie mendatangi tempat kerja Jack, tapi sayangnya Jack sedang mengantar barang. Pin bilang jika semalam Jack sangat sedih karena sudah mengakhiri hubungan mereka. Ellie ingin menyampaikan pesan ke Jack bahwa dia sangat mencintainya. Lalu Ellie pun akhirnya pulang dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi semalam. Lalu Jack yang baru sampai dan mendapat pesan itu langsung bergegas menyusul Ellie. Tapi sayangnya Ellie sudah kembali ke kota. Jack sangat terpukul dan mencoba menuliskan surat cinta untuk Ellie bahwa dia meminta maaf dan merasa sangat bodoh sudah memutuskannya. Jack sangat mencintainya dan ingin bertemu dengan Ellie. Dan jika Ellie juga masih mencintai Jack, Jack ingin Ellie membalas suratnya agar dia bisa mendatangi Ellie dimanapun dia berada. Tapi Ellie tidak pernah membalasnya. Jack menulis satu surat setiap harinya selama setahun. Setelah hampir setahun, Jack menulis satu surat perpisahan yang terakhir sebelum dia melupakan segalanya dan memulai lembaran hidup baru. Jack dan Pin pindah ke Atlanta karena terjadi perang. Jack dan Pin mendaftarkan diri untuk ikut berperang selama 2 tahun lebih dan ditugaskan ke Eropa. Sedangkan Ellie sudah menjalani tahun ketiganya di kuliah dan menjadi relawan perawat para tentara. Lalu di sana dia bertemu dengan John Heyman. John jatuh cinta pada Ellie dan mengajaknya berkencan. John yang sudah sembuh menagih ajakan kencannya sampai akhirnya dalam kurun waktu singkat Ellie jatuh cinta kepada John karena John adalah pria tampan, pintar, mapan, lucu, dan juga karismatik. John juga berasal dari keluarga yang berada, maka sempurnalah menurut Ellie, ya kan? He decided to put it all up and headed for Atlanta. And we'll talk about a date. From old Southern money. He was handsome. John benar-benar serius ingin menikahi Ellie. John juga sudah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Tapi meskipun begitu, entah kenapa saat Ellie menerima lamaran John, wajah Jack seketika muncul di pikirannya. Be the happiest man in the world. Came to her mind. I love you. She agreed with all her heart. Di lain tempat, Jack sudah kembali dari perang. Frank ternyata sudah menjual rumahnya agar uangnya bisa dipakai Jack untuk membeli dan memperbaiki rumah impiannya. Jack berencana akan membangun rumah itu sesuai janjinya pada Ellie. Tentunya Frank juga akan ikut tinggal bersama Jack. To be able to get it now. You sold the house? Yep. Allie. Ketika Jack pergi ke kota Charleston untuk mendapatkan persetujuan pembangunan, takdir kembali menemukan mereka.
Jack senang melihat Ellie, tapi sayangnya dia sudah bersama John. Meskipun Jack sangat sakit hati, tapi Jack tetap membangun rumah kenangannya sesuai impian dari Ellie dengan harapan Ellie bisa kembali padanya. Went to Charleston to get a building plan. Others called it something else. Allie would find a way. Inside Noah snapped.